Halo ya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita menghadapi di mana anak nggak BAB beberapa hari, lalu saat keluar tinjanya itu keras sekali, sampai mengejan, wajah mereka merah, atau bahkan dengan menangis. Kondisi ini sangat membuat ayah bunda menjadi khawatir. Jadi inilah kondisi yang kita sebut sebagai konstipasi atau sembelit. Konstipasi pada anak itu bukan cuma soal jarang BAB-nya, tapi ada 3 hal yang utama. Yang pertama, frekuensi buang air besar yang jarang atau berkurang. Kemudian konsistensinya perlu kita perhatikan menjadi lebih keras, dan ada kesulitan atau nyeri saat BAB. Sekarang coba kita lihat dulu pola BAB yang normal pada bayi dan anak itu seperti apa. Untuk bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif itu biasanya BAB-nya menjadi lebih sering, 3-5 kali sehari, karena ASI itu mudah dicerna. Tapi ada juga bayi dengan ASI yang eksklusif, itu BAB-nya bahkan menjadi lebih jarang, 1 kali dalam 7-10 hari. Dan itu sebenarnya tetap normal kalau konsistensinya lembek. Kenapa? Karena ASI itu terserap sempurna, hampir sempurna ya. Jadi sisa yang dikeluarkan itu cuma sedikit. Selama bayi tetap nyaman, perutnya tidak kembung, dan tinjanya lembek, itu masih bukan merupakan suatu kondisi konstipasi. Pada bayi yang mengkonsumsi susu formula, itu biasanya BAB-nya menjadi lebih jarang. Tinjanya lebih padat dibandingkan dengan bayi yang mengkonsumsi hanya ASI saja. Sedangkan pada anak yang usianya di atas 2 tahun, itu umumnya BAB-nya menjadi lebih jarang, 1 kali per hari. Frekuensi 3 kali dalam seminggu itu masih dianggap normal. Jadi ayah bunda, frekuensi BAB itu bervariasi sesuai usia dan jenis asupannya. Jadi penting sekali untuk dilihat bukan hanya jumlahnya, tapi juga tekstur dan kenyamanan anak saat BAB. Secara medis, konstipasi itu ada dibagi menjadi 2 jenis. Ya. Konstipasi fungsional yang pertama, ini yang paling sering, ya, kasusnya sekitar 90-95%. Ususnya sebenarnya normal, tapi anak punya kebiasaan menahan BAB, seratnya, asupannya kurang, atau bahkan kurang minum. Yang kedua, itu konstipasi organik. Ini lebih jarang, sekitar 5-10%. Disebabkan oleh penyakit tertentu, misalkan Hirschsprung disease, hipotiroidisme, atau gangguan saraf, ya, gangguan saraf pada tulang belakang. Dokter biasanya akan memakai kriteria ROM4, di mana misalnya kalau anak-anak kurang dari 2 kali dalam seminggu BAB-nya, kemudian sering menahan BAB, sakit saat BAB, tinjanya menjadi keras, kemudian ukurannya besar sampai menyumbat toilet, atau ada massa feses yang berada di usus besarnya saat diperiksa oleh dokter, maka kemungkinan besar itu merupakan sebuah kondisi di mana kita sebut sebagai sembelit fungsional atau konstipasi fungsional. Data ilmiah itu menunjukkan sembelit yang dialami oleh sekitar 3% anak di seluruh dunia itu sebagian besar adalah fungsional. Ya. Jadi ini sebenarnya masalah umum dan sering terjadi. Jadi kesimpulannya, sembelit atau konstipasi pada anak itu bukan hanya jarang BAB, tapi gabungan antara frekuensinya lebih jarang, konsistensinya yang lebih keras, dan kesulitan saat mengeluarkan BAB. Dan ingat, bayi yang masih mengkonsumsi ASI eksklusif, yang jarang BAB tapi tetap nyaman, itu normal dan berbeda dengan konstipasi yang fungsional. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kenapa banyak orang tua yang menganggap konstipasi atau sembelit itu masalah yang sepele, padahal bisa berakibat panjang. Jadi jangan lupa share video ini, dan tulis pengalaman ayah bunda di komentar supaya bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.